Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi al-abrar wa ashabil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. صدق الله العظيم. Wassadaq Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur lagi dan lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat rahimakumullah, Khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan segenap kemampuan kita, berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan secara totalitas untuk berusaha meninggalkan daripada seluruh larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan hidup. Di antara saudara kita ada yang sudah dipanggil tadi pagi, tadi malam, beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa pekan, bulan yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat panjang umur. Allah berikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat makan dan minum, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, teman dan sahabat. Tetapi ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat sehat. Ketika kita sakit, harta yang kita miliki akan dihabiskan untuk mengobati penyakit kita. Sudah habis pun semua dijual, harta benda, rumah, bahkan kita pinjam sana, pinjam sini. Tetapi nikmat sehat ini nikmat yang besar, yang kadang kita banyak lupakan, kita lalaikan, tidak syukuri kepada Allah SWT. Baru terasa ketika mendapatkan penyakit atau wabah seperti ini, betapa besar nikmat sehat wal afiat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sampai dalam doa pun nampaknya banyak doa tentang minta kesehatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam doa minum air Zam-Zam ketika berhaji, hampir setiap saat kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas, dan sembuhkanlah aku ya Allah dari segala penyakit dan kesakitan dengan rahmat dan karunia-Mu. Betapa besar nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Namun lebih dari itu ada nikmat yang lebih besar, yang mana di atas daripada nikmat sehat adalah nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan panjang umur. Saat ini di sebuah rumah sakit, banyak rumah sakit yang terjadi, orang yang dalam keadaan gawat, sedang satu di kamar dalam keadaan sakaratul maut, satu lagi dalam keadaan kesakitan. Maka jamaah mulia, tibalah berita bahwa seorang pasien di kamar sebelah telah meninggal dunia. Maka yang kamar sebelah bertanya, ada apa? Yang bareng-bareng masuk telah meninggal dunia, ayah. Sahut sang anak menyampaikan pada ayahnya, hanya bertanya. Maka sang ayah walaupun dalam kondisi sakit, memakai selang, memakai fasilitas alat kesehatan, alat bantu dan sebagainya, dia berkata, alhamdulillah ayah masih punya umur. Nikmat sehat kalah dengan nikmat panjang umur. Namun nikmat terbesar yang Allah berikan, yang Allah amanakan, yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah jamaah mulia, kita diberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal Islam. Inilah nikmat yang kalau kita sakit di dunia ini, sakit, sangat sakit, dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut tidak seberapa. Jamaah mulia, nikmatnya sakitnya di dunia kalau kita sakit dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut tidak seberapa. Sakitnya sakaratul maut dibandingkan dengan siksa kubur tidak seberapa. Susahnya, sakitnya di siksa kubur dibandingkan dengan susahnya dalam keadaan huru hara mahsyar tidak seberapa. Maka jamaah mulia, satu saat kita pasti akan melalui alam-alam ini, dan kita telah dua lalui alam ruh yang kita sendiri tidak diberikan kemampuan untuk mengingatnya, tapi kita bersaksi bahwa kita beriman kepada Allah, dan alam yang kita saksikan kita pun tidak bisa merasakannya, yaitu ilmu masuk dalam alam kandungan ibu kita. Kita yakin pernah ada di dalam kandungan ibu kita, tapi kita tidak diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang masuk alam dunia. Ada awalnya lahir, ada akhirnya kematian. Dan sebentar lagi kita akan masuk alam akhirat yang awalnya kematian, tidak ada ujungnya selama-lamanya. Yang selama-lamanya mau bahagia mau sengsara ditentukan sisa-sisa umur yang Allah amanahkan kepada kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda, al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanah menimbulkan kelapangan rezeki dan hianat menimbulkan kefakiran. Sehat badan kita, umur kita, harta benda, keluarga kita, waktu kita, sisa-sisa waktu kita amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia, baginda Nabi SAW dalam Abu Hadis sampaikan, sungguh menakjubkan bagi orang yang beriman, semua urusannya adalah baik dan tidak akan pernah terjadi kecuali pada orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan kelapangan, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika ia mendapatkan kesulitan, kesempitan, kesakitan, kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Senang, susah, makhluk ciptaan Allah, ladang untuk beramal soleh buat orang yang beriman. Jamaah mulia, dengan iman inilah kita hadapi masalah yang ada di dunia ini. Masalah susah ini dibandingkan dengan nanti dalam akhirat tidak ada apa-apanya. Begitupun ketika kita mendapatkan kesuksesan di dunia, kelapangan kebahagiaan dibandingkan dengan di akhirat tidak seberapa. Seseorang yang di dunia yang dulu pernah bahagia, sangat bahagia, kaya raya dan sejahtera, sehat walafiat, dimasukkan, dicelupkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka. Sejenak diangkat lagi. Bagaimana kamu pernah bahagia? Tidak pernah. Selama hidup di dunia dengan satu celupan di celupan neraka, tidak ada apa-apanya, hilang semua itu.
Sebaliknya, orang yang selama di dunia sakit, susah, menderita, bahkan dia kemiskinan, kesusahan, banyak masalah. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, sesaat saja dia diangkat. Bagaimana? Kamu pernah merasakan susah di dunia? Tidak pernah. Satu celupan di surga yang begitu nikmat, lupakan semua itu. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita semua pasti dan pasti mati. Mati bawa iman dan amal soleh, bahagia selama-lamanya. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah Jumaah yang rahimakumullah, pada kesempatan Syawal ini khatib ingin menyampaikan Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang agung penuh berkah yang telah berlalu. Dan alhamdulillah di bulan Syawal ini khatib juga ingin menyampaikan, mengingatkan ada amalan yang sangat penting jangan sampai terlewat, yaitu barang siapa berpuasa 1 bulan pun di bulan Ramadan lalu berpuasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa sepanjang tahun. Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum mari kita gunakan sisa-sisa waktu yang ada yang sangat berharga ini. Dan tadi dibacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu waktunya telah dimaklumi. Ternyata waktu-waktu haji sekarang, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan alhamdulillah di Mekah, di sana sudah bersiap untuk melakukan ibadah haji. Dan ternyata di Indonesia kita mendapatkan keadaan yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang semua sudah berniat, bahkan sudah melunasi ongkos haji dan sebagainya, ketetapan Allah kondisi keadaan membuat terhalang untuk haji. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dan marilah kita hadapi takdir Allah ini dengan keimanan, dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan bersyukur kepada Allah masih ada umur untuk mempersiapkan mudah-mudahan tahun depan. Dan makin mempersiapkan diri agar haji kita mabrur, baik keimanan kita, amal soleh kita, juga ilmu kita. Maka jamaah mulia, pada kesempatan kali ini khatib menyampaikan ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Diperintahkan untuk disempurnakan. Baik, dilanjutkan tentang ayat tadi. Jadi waktu-waktu haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinal hajja, dan barang siapa telah berniat haji, mempardukan atas dirinya untuk berhaji. Dia berkata dengan berpakaian ihram di miqat, berkata, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk beribadah haji. Atau umrah, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk beribadah umrah. Maka seseorang yang telah berniat, dia berkata labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan fala rafatha, maka tidak boleh berbuat rafath. Inilah bahagian daripada hikmah tidak berangkat, tapi kita bisa tetap menyampaikan, mendakwakan pentingnya haji dan umroh dan keutamaan haji dan umroh. Maka ketika seorang telah niat, larangannya fala rafatha, tidak boleh berbuat rafath. Apa itu rafath? Berkata cabul, pornografi, mengarah kepada persetubuhan, suami istri bermesraan, berpandang dengan syahwat, tidak boleh. Jika kita tidak tahu tentang hal ini, tentang hukumnya, khatib banyak jumpai ketika baik di Arafah, di Mina, ataupun di Muzdalifah, padahal sedang dalam keadaan berihram, suami istri cekakak-cekikik bergandengan. Ketika ditegur, subhanallah, bapak kita sedang berihram, ini suami saya, ini istri saya, usil amat sama kami. Itu tanda orang tidak belajar manasik haji dengan baik. Suami istri halal setelah ijab kabul, yang haram jadi halal, bahkan menjadi ibadah. Tetapi ketika seseorang berniat untuk melakukan ibadah haji, sama dengan seperti puasa. Ketika seorang sudah berniat, maka makan minum yang halal, suami istri berhubungan yang halal menjadi haram. Hingga waktunya tiba buka puasa, hingga tahallul. Inilah penting jamaah mulia, kita siapkan dengan baik manasik haji kita. Fala rafatha, juga tidak boleh melakukan pernikahan, melamar, menjadi saksi menikah, dilarang.
wala rafatha wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik. Apa itu fasik? Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh agama ini, maka terlarang dalam haji, terlebih dalam haji. Di luar haji pun terlarang. Wala jidala fil hajj, tidak boleh berbuat jidal. Apa itu jidal? Berbantah-bantah, beradu argumen, padu omong. Terlarang, haram. Maka jamaah mulia, penting kita mempersiapkan diri untuk haji dan umrah berikutnya agar haji kita mabrur. Dan Nabi sabdakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa antar keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jamaah Jumaah rahimakumullah, kemabruran seseorang dalam haji adalah tergantung dari keramah tamahan. Tebarkan salam, sanik banyak memberi makan, bersedekah, saring sambung silaturahim, dan nangis-nangis malam, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, berdoa, berzikir. Alhamdulillah jamaah mulia, ini sekilas tentang haji dan umrah yang perlu kita ketahui. Dan pada akhir ayat ini, watazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal takwa. Maaf, qala rafata wala fusuqa fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Barang siapa melakukan kebaikan, Allah Maha mengetahui. Watazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku hai orang yang berakal. Jamaah Jumaah rahimakumullah, apa amalan-amalan kita di sini yang tidak bisa berhaji yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala haji? Ada. Ketika seorang di Madinah, sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat kami di Mekah setiap saat bisa umroh. Maka Nabi pun bersedih. Akhirnya Allah sampaikan, orang Madinah, barang siapa berwudu dengan sempurna di rumahnya, lalu pergi ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala ini. Buat kita, alhamdulillah, seseorang yang pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, lalu dia tidak kemana-mana, dia duduk berzikir sampai dengan waktu matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Nabi sabdakan begini, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka jamaah mulia, mari kita amalkan amalan-amalan ini. Dan juga buat seseorang yang bapak ibunya meninggal dunia, sedangkan dia belum berhaji, ataupun yang sakit parah, itu adalah orang-orang saudara kita. Mereka kita cintai, harta cukup, keadaan memungkinkan dari segi harta benda, maka bisa kita badalkan. Baik yang sakit, kita bisa badalkan untuk meminta orang yang di Mekah sana untuk diamanahkan untuk berhaji atas namanya. Jadi ketika seseorang yang sudah berhaji di Mekah Madinah, entah Ustadz, amanahkan, wahai Ustadz, mohon keikhlasannya haji tahun ini, Ustadz bisa di sana, maka hajikan atas nama ayahku yang sakit sudah lumpuh. Maka sang Ustadz berkata, labbaik Allahumma ajatan an Bapak Muhammad bin Ahmad misalnya, bisa. Maka ketika seorang juga meninggal dunia, bisa kita lakukan dengan melakukan badal haji. Baik, kita agar kita semakin yakin, saya khotib di akhir khutbah ini akan menyampaikan beberapa mafhum hadis yang diantaranya sebagai berikut, yaitu bahwasanya dari Imam Bukhari, hadis ke-1417, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Al-Fadl membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang wanita dari suku Qatsam yang membuat Al-Fadl memandang kepada wanita tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk berhaji bagi hamba-hambanya datang saat bapakku sudah tua renta dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh menghajikan atas namanya? Beliau Rasulullah SAW menjawab, boleh. Peristiwa itu terjadi
ketika haji wada, haji perpisahan. Jadi dari hadis ini, orang yang sakit bisa dibadalkan hajinya, baik oleh ahli keluarga ataupun oleh orang yang telah berhaji yang kita bisa amanahkan. Hadis Sahih Bukhari ayat 1720 dari Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan ibadah haji, namun dia belum sempat melakukannya hingga ia meninggal dunia. Apakah aku boleh menghajikannya? Beliau Rasulullah SAW menjawab, tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang? Apa kamu wajib membayarkannya? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih patut untuk dibayar. Dan yang terakhir, yang tadi disampaikan, yang bisa kita amalkan hari-hari kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh adalah sebuah hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta taqwa asy-syamsu thumma shala rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, yang dilanjutkan dengan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Dia Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurna. Ini aja mulia kesempatan yang kita bisa gunakan di sisa-sisa umur yang Allah amanahkan. Belum tentu minggu depan kita masih punya umur. Mudah-mudahan kita niatkan subuh besok hari kita akan bisa mengamalkan daripada hadis ini. Demikian yang mulia, benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari kehalifan hawa nafsu. Kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Marilah kita sama-sama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in warda anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi balatan thayyibatan tajri fiha wa ahkam wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya lahana wa ilaha kulli syai'in hadha halun la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh
والسيوف والمختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. الصلاة